Selanjutnya dari cloud computing, broad network access. Maksudnya adalah ya, layanan cloud computing ini bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja, kapan saja, dengan perangkat apa saja. Itu janjinya. Hanya saja ada satu syarat, dan syarat ini harus dipenuhi. Bagus jaringannya, bagus koneksinya. Udah ada masalah, bagus sekali, bagus sekali. Iya, asal jaringannya bagus. Jadi itu karakter yang kedua. Lanjut, karakter yang ketiga ini yang menarik. Yang ketiga, rapid elasticity. Sangat-sangat elastis. Wah, jangan berpikiran buruk, Pak. Pikiran positif. Seminar ini fokus arahkan ke cloud computing saja, ya. Rapid elasticity. Maksudnya, kalau misalkan begini, saya mau bikin e-commerce, situs e-commerce. Selama ini kalau kita mau hosting situs e-commerce, maka kita cari perusahaan web hosting yang sudah menjelaskan paket A, paket B, gold, silver, dan sebagainya, ya nggak? Paket starter 25 MB, 5.000 per bulan. Keren. Mau dipakai e-commerce lagi. Ya, oke. 1 bulan pertama jalan bagus, masih teman sekampung yang tahu website itu, jadi yang akses ya 3 RW lah. Ternyata dari 3 RW ini produk yang kita tawarkan itu bagus sekali rupanya, ya, menjalar sampai ke kabupaten. Artinya apa? User sudah banyak, pengunjung sudah semakin banyak. Padahal tadinya kita cuma bandwidth sekecil ini. Ketika pada saat tertentu tiba-tiba peak, terjadi peningkatan tajam dari user, apa yang terjadi? Dalam term itu disebut dengan istilah tak kanci. Ya. Tak kanci. User exceed, ya kan? Exceed quota dan sebagainya. Itu kalau model yang ada sekarang. Tapi dengan model ini, cloud computing, dia bisa otomatis. Tiba-tiba melonjak kebutuhan atau demand, ya, user yang mengakses, dia bisa mengexpand automatically bandwidth. Seperti misalkan perusahaan berita misalnya, Fajar misalkan, atau Celebes TV misalkan. Kalau dia cuma beli bandwidth sekian untuk streaming, katakanlah 300 orang misalnya, dan beritanya sangat menarik, tiba-tiba sampai 1.000 orang melonjak. Dengan model yang sekarang itu akan terjadi apa? TKC. Tapi dengan cloud computing automatically expanded because rapid elasticity. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah karena dia adalah sebuah layanan, maka dia harus terukur. Terukur berapa yang Anda gunakan, berapa yang Anda pakai. Sehingga yang terjadi di sini adalah pembayaran berbasis usage, payment based on how much you use. The more you use, the more you pay. The less you use, the less you pay. Jadi dia sangat jelas berapa jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan jenis layanan yang kita gunakan.
Nah, kita berangkat ke bentuk-bentuk service yang ditawarkan oleh cloud computing. Jadi ada term yang disebut sebagai XaaS, SaaS. X-nya itu adalah anything. Semuanya bisa jadi service. But basically, it consists of three main areas. Pada dasarnya terdiri atas 3 bagian penting. Yang pertama, ini yang paling dasar, infrastructure as a service. IaaS, nggak ada hubungannya Pak dengan IaaS yang kita, ya, IaaSmu. Banyak itu ambulansnya IaaS. Kalau infrastruktur Anda bisa lihat di situ, infrastruktur yang bisa ditawarkan sebagai sebuah layanan. Anda tidak perlu membeli server, Anda tidak perlu membeli firewall, Anda tidak perlu menyewa. Ini ancaman juga sebenarnya buat Anda mahasiswa saya. Tidak perlu menerima pegawai. Di sini masalah sama perusahaan cloud computing, ada semua di sana. Tidak perlu lagi orang yang punya skill ini, skill itu, no need. Saya di sini agak bertentangan sebenarnya, karena kita ingin mahasiswa kita itu terserap dalam dunia bekerja. Nah, seperti ini. Infrastruktur. Ya. Yang kedua adalah platform. Di atas infrastruktur itu yang bisa disewakan, yang bisa dijadikan layanan untuk dinikmati adalah operating system. Anda tidak perlu lagi dipusingkan dengan lisensi, nggak perlu bayar. Coba bayangkan Pak, sebuah perusahaan besar yang harus membeli lisensi untuk 1000 komputer. Kemudian 3 tahun berikutnya Microsoft melahirkan satu lagi varian baru dari Microsoft Windows. Apa yang terjadi? Seakan-akan investasinya sebanyak 1000 lisensi kemarin itu sia-sia belaka. Sehingga datang tawaran cloud computing ini dalam bentuk sewa operating system. Kemudian yang ketiga, pada layer di atasnya itu adalah aplikasi. Aplikasi ini macam-macam. Sebanyak yang bisa kita pikirkan tentang aplikasi komputer yang ada sekarang. Ini pakai cloud computing juga. Maka sebanyak itu pula aplikasi yang bisa kita gunakan di atas layanan cloud computing. Nah, inilah pembahasan pertama yang paling tidak bisa memberikan gambaran kepada kita, supaya yang sudah punya pemahaman terlebih dahulu itu merefresh lagi pemahamannya. Bagi yang belum punya pengetahuan tentang ini bisa menambah pengetahuannya supaya kita berada pada level yang sama. Kemudian apa saja tipe-tipe cloud computing? Pada dasarnya ada 2 jenis. Ya, ada 2 jenis tipe, atau ada 2 jenis, ada 2 tipe, ya. Ada 2 tipe cloud computing yang ada di dunia saat ini. Kalaupun ada jenis-jenis baru, itu paling adalah variannya, itu adalah extension, ya, daripada kedua ini. Yang pertama disebut sebagai public cloud. Public cloud. Jadi layanan cloud computing yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan penyedia cloud computing seperti Lintas Arta, seperti Telkom, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau di dunia pemain terbesar itu adalah Amazon. Kalau Anda cari di internet, ada 2 layanan besar dari Amazon, namanya EC2 dan S3. Please find it. Ask Uncle Google what is. Yeah. Kemudian yang kedua adalah private cloud. Kalau yang tadi public cloud itu totally menyewa dari penyedia eksternal. Tergantung, pokoknya atur bungkus, semuanya tergantung pada penyedia dari luar. Model
kedua, private cloud. Private cloud adalah cloud computing yang di-develop, di-maintain, di-extend oleh internal perusahaan. Tujuannya adalah untuk meminimalisir biaya. Daripada, katakan contoh, matahari. Matahari punya sekian banyak cabang di Indonesia. Karena itu maka Indonesia semakin panas. Di Makassar saja ini berapa matahari? Hanya saja belum ada riset yang mengukur berapa pertambahan panas dengan bertambahnya jumlah matahari itu. Saya nggak tahu di jurnal mana bisa disubmit kalau gitu. Nah, jadi contoh matahari, daripada mereka membuat sendiri aplikasinya, ya, maka dia harus menggunakan, dia punya tawaran untuk menggunakan private cloud sendiri, yang di-develop sendiri, yang kemudian itulah yang diakses bersama-sama oleh semua cabangnya. Itu yang kedua. Sebenarnya acara seminar yang kita adakan hari ini itu menggabungkan dua hal. Dua hal ini yang akan disampaikan nanti dari pemateri dari Lintas Arta, ya, itu adalah public cloud. Di sini dia menawarkan, kami punya ini, Anda mau, kami punya. Apa yang Anda butuh, kami ada. Sebentar, insya Allah. Paula lagi di posisi mana, Pak? Di jalan. Sudah ada? Sudah. Mantap. Coba cek GPS. Cloud computing. Sedangkan yang akan didemokan nanti, akan dijelaskan nanti oleh Pak Ono, itu adalah private cloud computing. Jadi kita akan mendapatkan penjelasan dari dua tipe cloud computing ini. Bagus kan? Oke, aplaus buat panitia. Nah, penggabungan dari keduanya antara private dan public itulah yang disebut sebagai hybrid cloud. Jadi ada bagian-bagian tertentu kebutuhan sebuah perusahaan yang bisa kita berikan sepenuhnya kepada penyedia cloud computing. Tapi tidak semuanya. Ada data-data yang tidak boleh keluar dari perusahaan, tapi kita tetap butuh virtualisasi untuk efisiensi, mengurangi biaya dan seterusnya. Maka kita kembangkan private cloud. Dan mahasiswa kita, adik-adik di Politeknik, itu sudah punya basic mata kuliah virtualisasi sebenarnya. Dan kita juga sudah membahas hal-hal yang seperti ini dalam studi-studi kasus seperti manajemen TI, karena manajemen teknologi informasi akan sangat berubah dengan adanya cloud computing ini, totally different. Kemudian juga di cover dalam mata kuliah keamanan informasi, karena keamanan informasi yang dulunya solely hanya merupakan tanggung jawab oleh Departemen IT, sekarang bukan hanya itu lagi tanggung jawabnya, sharing sekarang. Sehingga banyak konsideran ketika kita berbicara tentang keamanan data dalam kaitannya dengan migrasi ke cloud computing. Oke, jadi public cloud, external, private cloud, internal, dan hybrid cloud mix. Ya, mix. Orang Korea, Pak, itu tidak bisa menyebutkan kata yang akhirnya huruf mati. Tidak bisa mereka, lidahnya itu nggak bisa seperti sharp, tajam misalnya kan, terus seperti pink, nggak bisa dia seperti itu. Sehingga kalau dia bilang pink, pink. Bus, mereka bikin bus, Hyundai dan sebagainya, Daewoo, mereka bikin bus dengan tangan mereka sendiri, itu kelebihannya. Dan mereka tidak pernah bisa bilang bus. Mereka bisa bikin bus, tapi tidak bisa bilang bus.
Tapi kalau kita kan bisa semua bilang. Apa yang tidak bisa? Lidah Indonesia itu bisa semua. Dia bilang apa? Base. Anda nggak percaya, coba. Iya begitu, lidahnya seperti itu. Ya. Kita juga jadi, ya begitu loh. Udah. Oke, inilah gambaran tentang basic cloud computing. Nah, sekarang kita masuk ke trend riset cloud computing. Ini khusus untuk audiens yang punya kecenderungan untuk mengetahui, dan siapa tahu kita bisa terlibat nanti dalam riset-riset yang terkait dengan cloud computing ini. Trend riset itu bisa kita baca tentang cloud computing itu sejak sekitar 5 tahun yang lalu. Ya. Jadi cloud computing itu menggabungkan sebenarnya ide ASP. Dulu pernah kita dengar istilah application service provider. Kemudian pernah kita dengar istilah parallel computing. Gitu kan? Ada mata kuliahnya itu parallel computing. Kemudian ada namanya virtualisasi. Kalau yang dulunya itu berdiri sendiri, kemudian ada namanya grid computing. Grid computing ini paling banyak digunakan oleh lembaga-lembaga penelitian. Contoh, untuk menghasilkan, mensimulasikan kromosom tertentu, itu dibutuhkan komputasi yang luar biasa besarnya. Dibutuhkan resources yang luar biasa besarnya untuk melakukan simulasi, sehingga kita bisa dapatkan patternnya seperti apa. Ini untuk teman-teman di bidang biologi dan fisika. Kalau menggunakan komputer yang biasa, mungkin 30 atau 40 tahun baru selesai itu proses simulasi di render. Tapi dengan resource sharing, berbagai resource yang namanya grid computing, itu semua bisa dilakukan dalam beberapa jam saja. Sehingga dalam grid computing, ketika ada data yang masuk dan mau diolah, maka server grid computing itu langsung mengontak, saya butuh 10 giga saya butuh 10 giga RAM, 10 giga RAM untuk bekerja. Maka RAM-nya komputer di Prancis dipakai, RAM komputer di Rusia kepake, RAM di Australia kepake, RAM di Saudi dipakai, di Jakarta juga, di di UI dipakai karena ada grid computing research center di sana. Dan itu terjadi dalam model yang sangat-sangat otomatis dan di-share. Sebab coba perhatikan, ketika saya sedang menggunakan komputer ini sekarang, berapa banyak resource yang saya gunakan? Paling berapa saja kan? Coba lihat, ketika kita kontrol update, kita lihat task manajernya, berapa persen yang kepake? Padahal listrik jalan terus loh, ya enggak? Dengan grid computing, resource yang tidak terpakai itu kita kasih ke orang untuk dikembangkan, untuk dipakai, untuk melakukan penelitian bagaimana mengcombat AIDS misalnya, itu dipakai. Jadi melawan logika virus AIDS itu kira-kira dengan apa, dengan model kromosom seperti apa untuk dihadap. Walau saya kurang tahu bidang itu, tapi begitu idenya. Dan untuk mendapatkan mekanisme itu dibutuhkan resource yang sangat luar biasa. Maka komputer ini silahkan dipakai resource-nya. Ya, konsepnya sama sebenarnya dengan amal jamaah sebenarnya, bekerja bersama-sama. Ya. Nah, trend riset bisa kita lihat dari berbagai conference dan jurnal yang berkembang dewasa ini. Kalau kita lihat yang ditampilkan di layar ini adalah satu conference papan atas yang di-host oleh IEEE. Memang namanya IEEE Cloud. Memang cloud. Jadi memang di sini pusatnya berkumpul orang-orang yang periset yang memang fokus dalam bidang ini. Leader in this area ngumpul semua di sini. Itu sejak tahun berapa? Karena sekarang tahun 2011 ini sudah yang keempat tahunnya. Ini annual conference. Jadi tiap tahun orang menyajikan apa yang dia temukan. Tiap tahun ada lagi. Saya begini, yang dulu itu yang di conference tahun kemarin itu salah. Sekarang saya menemukan kekeliruannya, errornya di sini. Kita mau compare, bukan dengan gaya kita, misalnya kita cuma sibuk seperti kata dalam tempurung dalam komunitas kita saja. Tapi dengan cara seperti ini, kita lihat orang sudah bikin apa di dunia.
Anda bisa lihat di situ topik-topik riset yang ada dalam kaitannya dengan cloud computing, ada infrastruktur, ada bicara tentang software. Jadi orang-orang yang khusus diskusi tentang software yang bisa digunakan secara efisien untuk urusan cloud itu muncul di situ. Aplikasinya bisnis. Nah, yang menarik ini bisnis cloud. Perhatikan, salah satu tulang punggung utama dari cloud computing ini adalah bisnis. Karena mereka mau menjual layanan. They wanna sell their service. Sehingga mereka harus menemukan sebuah mekanisme yang atraktif, yang menarik, dan memungkinkan sekali seseorang yang melihat ini untuk berpindah dari membeli barang ketika mau investasi dengan menyewa barang tersebut, dari from buy to rent dan seterusnya. Nah, saya ingin menunjukkan salah satu pakar cloud computing yang sudah bermain di bidang ini mungkin sudah 20 tahun, mulai dari parallel computing dan seterusnya. Anda cari namanya di internet, Anda pakai Google Scholar, cari namanya Buya. Ya, gak ada hubungan dengan almarhum Buya Hamka. Okay. Dia orang India. Dia lebih tinggi sedikit dari saya. Hanya dia lebih lebar dari saya. Tahun 2010 beliau pernah berkunjung ke Korea, ketemu dengan profesor saya, dan dia memperkenalkan sebuah aplikasi baru untuk melakukan simulasi cloud computing. Jadi dia mendevelop software untuk mensimulasikan segala sesuatu yang bisa berjalan di cloud. Ya. Jadi Anda bisa lihat publikasinya saja yang terindeks oleh DPLP. Berapa jumlahnya di situ? 289. Dan peneliti yang seperti ini tidak hanya sekedar bangga dengan berapa jumlah paper yang dia hasilkan, tapi dia akan bangga dengan seberapa banyak orang yang menjadikan papernya sebagai rujukan. Jadi nilainya seorang peneliti adalah ketika papernya itu dijadikan rujukan oleh peneliti yang lain yang sama sekali tidak pernah kenal dengan dia. Bukan mahasiswanya dia kasih masukin, anda kenapa paper kenapa? Terus isi ketahui masak ini saya ajar ke dulu misalnya. Enggak, memang dia diakui keahliannya, keilmuannya. Sampai citationnya itu puluhan ribu. Anda bisa cek lah di Google Scholar. Fokus beliau itu pada technical, ya, jadi mendevelop secara dari sisi teknis. Kalau ini Jorn Altman, dia orang yang tadi ini, dia cuma Buya ini, dia orang India yang menjadi profesor di Melbourne University. Ya, Melbourne University. Jadi teman-teman yang mau sekolah hubungi dia. Kemudian yang kedua, namanya Jorn Altman. Dia orang Jerman. Dia orang Jerman yang menjadi dosen di kampus saya dulu di Seoul National University. Dia fokus dalam bidang economics of IT. Nah, bidang kami di sana itu fokus kepada kebijakan teknologi informasi. Jadi salah satu pengambilan keputusan dalam setiap produk-produk atau layanan informasi adalah konsideran dalam sisi ekonomi. Sehingga ekonomi, bisnis, IT, teknologi, budaya, bagi orang Korea itu bukan bidang yang berdiri sendiri. Mereka adalah bidang yang bisa dipadukan menjadi satu kekuatan. Tidak seperti kita. Waktu di teknik dulu, masih ingat Pak? Yang bukan anak teknik, keluar kok. Lengkap dengan 1001 sumpah serapah. Ya? Kemudian yang kedua, apa kata-katanya? Di Unhas ini hanya ada 3 fakultas. Fakultas yang pertama masih ada adabnya sedikit. Apa dia bilang? Fakultas pasca sarjana. Masih ada tabe-tabenya sedikit. Fakultas pertama pasca sarjana. Fakultas yang kedua fakultas teknik. Dan fakultas ketiga adalah fakultas lain-lain.
Dan memang terjadi ya. Susah sekali kita berbagi, bekerja sama, sharing, duduk bersama dengan bidang-bidang ilmu yang lain. Kalau mereka itu mudah sekali sharing untuk masukkan sebuah produk IT ke sebuah negara. Ya. Para peneliti Korea itu bergabung antara orang IT-nya, orang sosiolognya. Kenapa mereka bergabung orang sosiolog? Supaya mereka tahu karakter negara itu sukanya seperti apa, proyek seperti apa. Masuk juga dengan orang hukumnya, supaya kalau ada yang hantam mereka dari sisi intellectual property, kita bisa melawan. Masih ingat Samsung bertarung sama iPhone? Itu pertarungannya, itu pertarungan lawyer tingkat dunia. Bertarung di sana, di Silicon Valley. Jadi memang mereka sudah punya orang-orang yang memang belajar di Amerika, mengerti urusan IPR dan seterusnya, sehingga kalau ada issue, ada yang mempersoalkan, mereka bisa defense seperti ini. Ini kekuatan. We have to learn from it. Kita harus belajar. Kalau ada kebaikan dari orang lain, hak kita untuk belajar dan hak kita untuk mencontoh untuk yang lebih baik. Setuju nggak? Good. Nah, John Altman, Anda bisa lihat di situ the economics of cloud grid dan seterusnya. Nah, satu hal ini IEEE, komunitas peneliti dalam bidang elektro dan informatics. Semalam saya coba cari top 100 papers, ya, top 100 papers, 100 paper yang paling banyak di-download orang. Dari 100 itu, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu adalah paper terkait dengan cloud computing. Dan yang menarik, dari sisi pembahasannya kita bisa membaca nomor 2, understanding cloud computing vulnerabilities. Apanya itu? Apanya? Vulnerable. Seberapa risky dia? Kemudian yang kedua, ketiga, cloud computing security threats and response. Apa saja ancaman dan how to respond them. Yang keempat, collaboration based cloud computing security management framework. All about security, privacy, trust. Semua tentang itu. Jadi mana yang tadi? Kita apa tadi? Jadi the big question bagi hampir semua perusahaan untuk betul-betul migrasi dari kondisi yang sekarang ke cloud computing itu tadi, privasi, keamanan, data. Ini salah satu situs InfoWorld yang punya khusus sub namanya cloud computing. Seperti yang saya bilang tadi, security remains a top concern for cloud application builders. Top concern. Masalah yang paling penting adalah keamanan untuk bermigrasi benar-benar ke cloud computing. Jadi security, privacy, trust. Akhir kata, ini yang kita harapkan, ada kolaborasi, bukan bekerja sendiri-sendiri, tapi berkolaborasi. Ya. Jadi ada teman-teman mahasiswa yang mau melakukan riset, teman-teman di sana, di Jakarta yang kita punya komunitas di sini, kita gabung, kita kerja sama-sama. Kita punya target seperti ini, teman-teman mahasiswa bisa bekerja bersama. Ya nggak? Oke. Dan dengan itu kita bisa menghasilkan luaran perguruan tinggi yang punya skill up to date, ya, yang nanti pada saat diwawancara apa itu cloud computing, dia aja dulu satu-satu, cloud, awal, computing, komputer, udah tahu nih Pak? Saya juga orang baru Pak di sini Pak. Oke, that's all. Dan saya ingin menampilkan satu aplikasi ini terakhir. Ini satu aplikasi cloud computing yang punya moto lupakan PowerPoint. Once you use it, forget PowerPoint. Ini namanya Prezi. Prezi.com. Itu adalah satu startup company, perusahaan baru
yang menawarkan layanan membuat presentasi on the cloud. Agak ribet waktu mau membuat dari Indonesia karena koneksi ini, tapi waktu kami di sana dulu karena Korea itu sejak tahun 2005 oleh ITU International Telecommunication Union adalah #1 fastest internet connection in the world. Dia kalahkan Jepang. Kenapa? Karena orang riset itu terus. Riset. Bayangkan Pak, masuk pagi jam 8, pulang jam 8 jam 9 malam. Kerjanya di depan komputer, kerja ini, kerja itu, lab ini, ngetes ini, test bed dan sebagainya. Libur pun datang juga profesor. Sehingga kalau kita tidak datang, mana sih Abu? Mana ini? Ngos-ngosan Pak. Tapi ya begitulah. Mereka bisa begitu karena mereka kerja keras. Oke, let me try. Jadi ini adalah presentasi saya dalam sebuah conference tahun 2010 di Seoul. Salah satu tujuan saya menggunakan ini selain untuk memperkenalkan adalah tujuan lain adalah untuk mengalihkan perhatian penguji supaya dia tidak bertanya kontennya. Dia bertanya, bagusnya tahu lah bagaimana cara bikin. Jangan di tepuk tangan. Ini karena kebetulan saya duluan dapat. Sama saja kok. Semua kita bisa bikin. Sekarang bagaimana cara bikin seperti itu juga tuh, supaya orang ikut ke kita. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Irfan Syamsuddin. Sekali lagi buat Pak Irfan kita berikan aplaus yang setulus-tulusnya.